Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Nikmat yang umum Allah berikan kepada seluruhnya, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, seluruhnya, baik itu yang ada di daratan, lautan, sungai, semuanya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum, karena Allah Rabbul Alamin, memiliki sifat rububiyah. Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang telah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan adapun yang kasih sayang khusus bagi Allah, nikmat yang khusus adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat seseorang bisa mempergunakan waktu luangnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang tiada tara, yang tidak semua orang mendapatkannya, dan tidak setiap orang Islam mendapatkannya. Kenapa kita katakan seperti itu? Kebanyakan di antara kita kaum muslimin dan muslimat itu tidak semuanya mendapatkan kelezatan iman, kelezatan beribadah. Kita saksikan ketika azan berkumandang, masih banyak orang berlalu lalang di jalan. Padahal muazin di setiap masjid telah mengumandangkan azan, tetapi tidak tergerak hati mereka, sebagian besar. Hanya sebagian kecil yang itu mampir sejenak atau memang sudah ada terniat dari rumah untuk melakukan ibadah salat fardu berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat itu sungguh luas, ikhwani fillah a'adzakumullah. Tidak berupa nikmat harta saja, tetapi nikmat ketenangan hati, ketundukan hati, khusyuk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara nikmat-nikmat yang khusus yang tidak Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik petunjuk, wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kebaikan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala melainkan telah diajarkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun jalan yang menyebabkan orang terperosok ke neraka yang azabnya sangat pedih. Itu sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang luput dari Nabi SAW, sudah lengkap, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan risalah yang mulia dari Rabbul Alamin. Dan sangat beruntung seseorang yang hidup jauh dengan kehidupan Nabi 1400 tahun yang lalu, karena kita sekarang di tahun 1446 Hijriah.
tetapi kita berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat berat di akhir zaman apabila kita berusaha untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketaatan. Kita di sini kita katakan mengikuti. Kalau untuk menyamai tidak akan bisa, mustahil. Sebagaimana mustahilnya ibarat di dalam Al-Quran onta masuk ke lubang gajah. Itu mustahil. Tidak akan sama, karena hamba yang paling bertakwa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang paling takut kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita yang jauh jaraknya cuman bisa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya mengikuti terkadang jauh di belakang, terkadang kita bisa, terkadang kita pun jalannya pun berbeda. Tetapi kita berusaha untuk tetap mengikuti apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah suatu kenikmatan yang kedua di antara nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sunnah. Karena tidak semua dari kaum muslimin, kita ulang kembali, yang mendapatkan nikmat sunnah. Nikmat beribadah bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah. Nikmat berakidah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berakidah. Nikmat bermuamalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah. Nikmat berakhlak mulia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak mulia. Terkadang seseorang mungkin ibadahnya Masya Allah luar biasa, tetapi di masalah muamalah dia kena. Terkadang Masya Allah di akhlaknya dia mulia, tetapi terkadang sholat zuhurnya jam 2:30 siang. Nah, ini ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi yang kita inginkan, kita berusaha tentunya memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu cara untuk bisa agar senantiasa berada di jalan tersebut adalah mempelajarinya. Dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari kitab Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah jalan yang dua perkara yang harus kita berpegang teguh di atasnya. Adapun penyari yang ketiga adalah para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang juga berada di atas jalan tersebut. Ikhwani fiddin azakumullah, di tanggal 24 Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah, tanggal 25 November 2024 Masehi. Ini kalau orang-orang yang kita membuka media sosial, ini hari guru semuanya. Hari guru-guru 25 November. Awalnya kita tidak tahu dulu, tidak ada ini hari guru, hari apa. Pas sekarang, oh ini hari guru. Hari anak, hari ibu, hari ayah, hari apalah besok lagi. Semuanya ada harinya. Cuman yang kita ambil pelajaran bagaimana orang dengan gurunya di masa yang lalu, sebagaimana sahabat mereka berguru kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka betul-betul butuh dengan ilmu tersebut. Kemudian generasi-generasi berikutnya, dan keberkahan ilmu, keberkahan diantaranya yaitu mendoakan guru kita. Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala ketika sering mendengar ayah beliau, bapaknya Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bertanya dia keheranan, wahai bapak, kenapa bapak senantiasa mendoakan Imam Asy-Syafi'i? Lalu dijawab oleh Imam Ahmad bahwasanya Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu seperti matahari, kasyam, seperti matahari yang menerangi. Maksudnya Imam Ahmad ibn Hanbal sebelum duduk di majelisnya Imam Syafi'i, beliau memang banyak menguasai hadis. Bahkan diriwayatkan beliau itu hafal hadis alfun, seribu berarti 6 nolnya, 1.000.000 hadis beliau hafal. Sementara kita hadis Arba'in An-Nawawiyah tidak hafal. Imam Ahmad ibn Hanbal 2 kali keliling dunia untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di Mekah, beliau tidak mengambil sanad yang tinggi.
tetapi duduk di majelis Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i masih muda ketika itu. Ditanyakan kenapa tidak memilih sanad Ali, istilahnya sanad Ali itu sanad yang tinggi. Misalnya antara Imam Ahmad ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa 3 perawi misalnya, itu sanad tinggi Ali, atau 4 perawi hadis. Misalnya berkata Imam Ahmad bin Hanbal hadatsana gurunya, hadatsana kakek gurunya, hadatsana sahabat misalnya, itu sanad Ali. Itu diburu-buru waktu di zaman dahulu. Karena dekat jaraknya, rantainya itu, sanadnya itu terhadap Nabi SAW. Tetapi Imam Ahmad tidak memilih duduk di majelis ulama yang tinggi sanadnya, tetapi duduk di majelisnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i, kalau seandainya terlewat sanad hadis, masih ada yang sanad-sanad yang lainnya, mungkin yang rubai atau seterusnya, yang lainnya sulasi, rubai dan seterusnya. Akan tetapi kalau luput dari majelisnya Imam Syafi'i, maka tidak mendapatkan butiran-butiran bagaimana istidlal dalil, bagaimana mengambil dalil dari hadis tersebut, hukum-hukum dari hadis tersebut. Dan alhamdulillah, itulah Allah mudahkan bagi Imam Syafi'i mengambil hukum, faedah, istidlal, mengambil pendalilan hukum-hukum dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di riwayat itu juga istilahnya antara kehidupan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, karena ini seorang guru dan murid. Terkadang Imam Syafi'i juga belajar dengan Imam Ahmad masalah hadis. Ada hadis yang tidak diketahui oleh Imam Syafi'i, bertanya kepada Imam Ahmad. Tetapi untuk mengambil hukumnya, alhamdulillah itu Imam Syafi'i itu terdepan. Sehingga dengan kunci-kunci itu Imam Ahmad ibn Hanbal bisa menarik hukum fikih di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya beliau juga ada disimpulkan pendapat beliau, ijtihad beliau dengan mazhab Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika di mana tadi tuh? Tunggu dulu, diingat lagi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, salah satu kelebihan beliau lagi bahwasanya di antara kecermerlangan, kecerdasannya, di suatu malam beliau pernah begadang. Ini begadang bukan begadang kita. Kalau kita begadang nonton bola, atau kita begadang lihat pertunjukan yang lain-lain, apalagi kaum muslimin bergadangnya mungkin menghabiskan waktu, tidak bermanfaat. Tetapi Imam Syafi'i dengan satu hadis, yakni yang hadis ya Aba Umar ma yaf'al an-Nughair. Maksudnya ketika itu, wahai Aba Umar, ada Abu Umar, anak kecil, yang ketika itu memainkan burung. Ada burung yang mati, kecil, burung kayak burung pipit, tapi nama istilahnya di Arab itu Nughair. Apa yang dilakukan oleh Nughair? Dengan satu hadis itu, Imam Syafi'i mendapatkan lebih 100 faedah. Faedah dari ini, faedah dari ini, faedah dari ini. Itu satu malam. Dan beliau tidak tidur. Jadi ulama terdahulu, dan begitu juga dengan metode ulama yang mengikuti setelahnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, belajar di waktu malam itu adalah gaya metode klasikal ulama-ulama terdahulu. Kenapa kita katakan seperti itu? Mereka itu memang di waktu malam dengan lentera cahaya seadanya, mereka belajar dengan tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka. Mereka menulis dengan tinta seadanya yang dicelupkan di zaman dahulu. Dan kita dapatkan di usia tua mereka, di antara ulama itu buta. Karena kurangnya pencahayaan dari mata mereka, dengan cahaya seadanya, dan itu bukan 1 hari, 2 hari, sebulan. Itu sepanjang umur mereka sampai akhir hayat mereka. Sejak mereka belajar di masa kanak-kanak, rata-rata mereka para ulama dahulu, masa kanak-kanaknya itu telah mempelajari agama Allah. Sebagaimana kita ketahui, ibunya Imam Ahmad ibn Hanbal ketika mengajak atau memerintahkan Imam Ahmad itu dipakaikan pakaian seperti ulama.
hadir ke majelis itu, hadir ke majelis itu. Memang dipakaikan dari usia kanak-kanak. Jadi Imam Syafi'i seperti Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim. Belajar dengan Imam Malik, hafal Muwatta Imam Malik. Imam Malik ibn Anas. Jadi seperti itu ulama dari masa kecilnya, dan hidup mereka wakafkan, mereka serahkan ke agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar Imam Ahmad ibn Hanbal mendoakan, dan bahkan di dalam sujud salatnya dia mendoakan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i barat matahari yang telah menerangi beliau dalam urusan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kembalikan ke diri kita, Bapak-bapak, apakah kita pernah mendoakan guru kita? Mencoba, ya Allah, ampunilah dosa bapak itu, ibu itu yang waktu SD dulu teringat mengajarkan pendidikan ini misalnya. Kalau dulu PPKN itu PMP namanya kan. Anda pernah kita mendoakan guru kita? Sementara salah satu keberkahan dari ilmu itu kita mendoakan guru-guru yang telah mengajarkan kita baca tulis, berhitung. Kalau dahulu namanya guru itu namanya pendidik. Zaman dahulu mungkin di tahun 80-an ada metode awalnya CBSA, ada metode sebelumnya Ini Budi. Itu mungkin rata-rata kita Ini Budi, ini bukunya tuh. Ini Bapak Budi. Terkadang mendengar kakak-kakak belajar dulu, yang mana Ini Budi itu tulisannya nggak tahu tapi hafal, karena mereka belajar Ini Budi. Kita Ini Budi, ini Bapak Budi, tapi nggak tahu mana hurufnya kan, karena sering mendengar. Jadi kehidupan dahulu, dan melihat guru pun kita segan. Kalau sekarang kan sama guru-gurunya bikin konten gitu kan, wah. Nanti dibuat, di-upload di Instagram, inilah kelas kami, kelas kreatif, begitu. Itulah zamannya, itu berbeda dengan zaman, dan beruntung kita yang lahir tahun, di antara kita mungkin tahun 60, 70, 80, beruntung sekali. Tahun 90-an, itu semuanya kita coba semuanya. Dari TV yang enggak ada TV yang hitam putih, yang ada Muhammad Ali bertinju, itu nontonnya di lapangan itu. Sampai zaman internet sekarang. Kalau kita ceritakan ke anak-anak sekarang mungkin tidak tahu mereka tuh. Apalah cerita atuk kita nih katanya, karena tah zaman katumba apa itu. Jadi begitulah kehidupan kita. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Itu semuanya melalaikan kita terhadap zikrullah. Perhatikanlah. Melalaikan kita terhadap mengingat Allah, melalaikan kita terhadap ibadah, melalaikan kita membaca Al-Quran, melalaikan kita untuk berbenah, untuk mempersiapkan bekal di kehidupan nanti yang kekal abadi. Itu semuanya banyak prasarananya, fitur-fiturnya, aplikasinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah-fitnah, alat-alat canggih yang melalaikan kita terhadap zikrullah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'adzakumullah. Insyaallah kita di pertemuan ke-6 membahas syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita pembahasan bab yang keempat, yakni beberapa karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 77. Di sini beberapa karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada tanda kecil di atasnya 143, footnote-nya lihat di bawah. Kata muallif rahimahullah ta'ala, pembahasan ini dinukil dari kitab. Jadi beliau sebutkan sumbernya. Salah satu bentuk ilmiah kita dalam menulis, dan salah satu bentuk adab kita. Misalnya kita memposting sesuatu, mengirim-ngirim, men-share, jangan kita hilangkan orang yang menulisnya. Kita tulis, ini saya dapatkan dari ini, saya dapatkan dari ustadz ini, saya dapatkan dari grup ini misalnya. Kita sebutkan salah satu bentuk ilmiah kita. Jadi kita tidak comot-comot, asal comot saja. Jelas ini sumbernya, saya ambil dari ini. Seperti di sini muallif menyebutkan, beliau menukil pembahasan ini beberapa karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, mafhuhuma, khasa'isuha,
Qasaisuha Ahliha, karya Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Disebut juga tahun cetakannya keberapa, cetakan pertama tahun 1416 Hijriah, dan kitab, ada 2 kitab beliau ambil nukilannya. Yang kedua, Buhut fi Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata beliau dengan sedikit perubahan dan tambahan, kata beliau. Jadi beliau ambil dengan narasi beliau, istilahnya ada tambahan dan pengurangannya. Ikhwani fiddin azakumullah. Jadi di sini muallif menyebutkan bagaimana karakteristik ciri-ciri dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana? Jadi dengan ini kita akan mengetahui apakah kita itu benar-benar berakidah Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, atau kita hanya pengakuan saya ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya, mereka mengklaim diri mereka aswaja Ahlussunnah wal Jamaah menurut mereka. Tetapi dengan karakteristik ini, ciri-ciri ini, apakah mereka berada di dalam ini, ataukah kita berada di atas ini, atau sekedar pengakuan? Coba kita bacakan satu-satu, dan ini beliau bawakan karena beberapa, tidak semuanya. Adapun di antara, jadi tidak semuanya. Ada 10 karakteristik beliau bawakan pada bab ini, di bab yang keempat ini. Mudah-mudahan yang 10 itu bisa kita memahaminya. Apakah kita berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Yang pertama, keotentikan sumbernya. Yang pertama, keotentikan sumbernya. Karena ikhwan fillah azakumullah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas, sumbernya jelas. Al-Qur'an, kitabullah, sebaik-baik perkataan, wa khairul kalam, sebaik-baik perkataan di permukaan bumi ini, di dunia ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kita ketahui maknanya kalau kita belajar mustalah, apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, takrir, dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang disebut dengan hadis. Itu kadang-kadang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berkata itu perkataan Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, atau ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Perbuatan Nabi SAW. Lalu ada takrir, persetujuan Nabi SAW. Sebagaimana orang bingung, katanya Bilal membuat bid'ah, tidak ada diajarkan Nabi. Apa dalilnya katanya? Ketika Bilal, Nabi SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa amalan Anda yang menyebabkan suara sendal Bilal terdengar di surga? Apa amalan? Dan mereka yang mengatakan bahwa berbuat baik itu tanpa dasar itu boleh. Lihat, Bilal tidak diajarkan oleh Nabi tetapi melakukan sendiri. Lalu Nabi SAW, Bilal mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Cuman ada amalan Bilal ini senantiasa berwudu, maksudnya menjaga kesuciannya. Apabila batal, misalnya buang air kecil, besar atau keluar angin, beliau tetap setelah itu berwudu. Dan setelah berwudu beliau salat sunat 2 rakaat. Itu dia amalan Bilal. Di sini ada namanya takrir. Itu termasuk hadis. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setuju dengan amalan Bilal. Dan permasalahannya kita di zaman ini, siapa yang mempersetujui amalan kita? Siapa kita berbuat, oh ini kan baik. Memang Nabi tak mengajarkan, tetapi ini baik untuk agar kita bersatu, agar kita ingat Allah. Siapa yang memberikan takrir, persetujuan? Permasalahannya itu. Kalau sahabat mereka melakukan, lalu Nabi tahu, lalu Nabi seperti didiamkan Nabi. Misalnya ada sesuatu yang didiamkan Nabi, hewan padang pasir. Dop itu bukan biawak seperti kita, tapi mirip biawak tetapi hidup di padang pasir. Ada lubang dop juga. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, dilihatnya ada sahabat, kalau tidak salah Khalid bin Walid, memakan dop itu. Dan Nabi membiarkan, diam Nabi.
ditanya kepada Nabi SAW, apakah ini haram hukumnya? Ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak, akan tetapi kami tidak biasa memakannya. Maksudnya penduduk Makkah tidak biasa memakan hewan dop tersebut. Nabi diamkan berarti boleh, halal. Coba kalau seandainya ini haram, itu jelas itu, berarti ada larangan memakan tersebut. Itu takrir juga. Nabi diamkan berarti Nabi setuju bahwa itu boleh dikonsumsi. Jadi permasalahannya, amalan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh saudara-saudari kita yang tidak ada sumbernya, siapa yang memberi persetujuannya? Siapa yang mentakrirnya? Itu permasalahannya. Kalau sahabat jelas, Nabi yang memberi persetujuan, merekomendasi. Nanti di generasi ada kelompok lain, ini baik lagi. Ada di kelompok lain, ada lagi, ini baik lagi, ini baik lagi. Ada coraknya. Jadi penduduk India, negara di India lain ibadahnya. Indonesia lain lagi. Jangankan di Indonesia, di luar negeri, kita dengan Jawa saja berbeda. Waktu di tahun 2006 kita tinggal di Jawa, sempat domisili, dan alhamdulillah sempat juga duduk di majelisnya yang menulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu taala. Itu bus-bus pariwisata dengan spanduknya itu wisata religi, itu ke makam-makam sunan-sunan, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan ini. Itu wisata religi bagi mereka. Kalau kita di Pekanbaru ini mungkin wisata religinya mungkin pergi ke masjid. Salah satunya kunjungan orang, kalau dilihat mobil pariwisata itu, kalau di Pekanbaru ini masjid dakwah di Chevron, bundaran Chevron. Kadang ada juga ke Budarda mereka atau ke Al-Badar. Tapi kelemahannya mereka ibu-ibu itu untuk selfie-selfie. Nih lihat masjidnya seperti di Al-Badar Rumbai, ada liftnya, lihat, nanti dibuat konten. Jadi itu kita di Indonesia saja. Di hari 1 Syuro, 1 Muharram, itu di Solo ada kerbau Kiai Slamet. Itu sampai kotorannya itu berkah. Itu kita dengan satu negara saja berbeda, apalagi di belahan dunia. Itu sekedar membuka khasanah kita bahwasanya kalau sesuatu tidak kembali kepada tuntunan di dalam kitabullah dan as-sunnah, maka terjadilah apa yang aneh-aneh yang kita saksikan. Adapun aliran mutakallimin, di sini setelah kita singgung semua mutakallimin adalah orang yang mendahulukan analoginya, akalnya. Jadi mereka berlandaskan akal, kasyaf, ada kasyaf namanya. Itu makanya kadang-kadang orang sufi, dan di media ada, kita lihat ada seorang habib itu merasakan Nabi datang. Nabi menghadiri majelisnya, lalu matanya ke sini-sini. Nabi hadir katanya. Ini dongeng apa ini? Dan percaya juga kaum muslimin, waliyazubillah. Ini kejahilan, tidak ada yang seperti itu kejadiannya. Bukan apa namanya masalah keimanan segala macam. Ini keimanan, ini tidak ada dalilnya. Nanti kalau ada dalil, nanti kalau kalian merayakan ini, aku akan hadir di situ. Itu jelas dalilnya, baru kita percaya. Kalau ini omongan siapa? Mimpi, yang hayalan-hayalan, dongeng, kurafat, itu yang banyak. Dapat ilham, dan kadang-kadang mereka meremehkan kita yang mempelajari dari sumber yang otentik. Kalian belajar pakai pengantar dari Imam Bukhari, hadatsana Muhammad bin Sinan, hadatsana Muhammad bin Fulayh, hadatsana Fulayh bin Sinan, dan seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Ada antara kalian belajar. Sementara kami belajar an Rabbi, aku dari Robku langsung, katanya. Siapa mah? Sedangkan Nabi langsung saja hanya Isra Mi'raj. Sementara yang lainnya lewat perantaraan malaikat Jibril. Ini harus kita asah bagaimana supaya kita tidak ditipu. Dan orang memanfaatkan ini, pertama ujung-ujungnya itu fulus. Itu ujung-ujungnya. Lihatlah, ada pameran artefak peninggalan Nabi, rambut Nabi,
sendal Nabi, macam-macam. Dan anehnya Nabi yang 63 tahun hidup di Mekah, Madinah, tidak ada orang situ mengadakan pameran ini peninggalan Nabi, tidak ada. Kok di Indonesia ada? Coba logika kita berpikir, mereka mengatakan kita itu tidak analogi. Ini kita berpikir, kok di Indonesia banyak? Kadang di Pekanbaru, di Riau, di Artefak, kadang di Kalimantan, dibawa. Dan nanti ada tiket masuknya, ujungnya fulus. Ada kuburan yang dikeramatkan, kita katakan yang dikeramatkan. Dan itu memang ada beritanya. Itu ketika kotak-kotak infaknya itu berkarung-karung. Ini seharusnya Masjid Imam Ali bin Abi Thalib ada kuburan keramat juga di sini supaya banyak dapat mudah pembangunannya. Nah, ini apa? Berkarung-karung uangnya. Berkarung-karung, dan akhirnya dibongkar, tidak ada sisa tulang saja, tidak ada. Jadi itu hanya pembodohan ya itulah yang terjadi. Ujung-ujungnya mengambil, dan begitulah yang dilakukan oleh orang rahib-rahib terdahulu, orang ahlul kitab. Mereka mengambil harta-harta umat, rahib-rahib mereka, alim ulama mereka. Jadi kalau ada ustadz yang tujuannya mengambil uang jamaahnya, nih hati-hati. Dia telah meniru orang-orang terdahulu, orang ahlul kitab. Jadi hati-hati. Dibawa ini nanti itu bahaya, fitnah dunia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah harta, fitnah dunia. Dan itu yang dikhawatirkan Nabi. Nabi yang tidak mengkhawatirkan fakirnya kita. Nabi tidak mengkhawatirkan fakirnya. Tetapi yang Nabi khawatirkan yaitu dibukakan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Lalu kata Nabi SAW yang maknanya, dengan itulah kalian berlomba-lomba dengan kekayaan dunia. Jadi keautentikan sumbernya jelas, Al-Quran, hadis, ijma' para ulama salaf, serta penjelasan dari mereka. Jadi bayangkan, tidak ada pakai kias di sini, tidak ada pakai ini, tidak ada nasah mansukhnya, tidak ada. Seperti pembahasan fikih. Jadi kalau masalah akidah keyakinan dalam hati, dan perihal yang gaib, yang tidak ada nampak, itu kita harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada beritanya di dalam Al-Quran, dan juga tidak disampaikan oleh Nabi SAW, jangan sampai percaya kita. Jangan sampai kita percaya. Taib. Kemudian yang kedua, di antara karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jadi kalau kita sudah bersumber dari itu, yang keautentikan sumbernya, maka alhamdulillah ini yang kita amalkan, ini sesuai dengan firman Allah atau sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Dan beginilah Abu Bakar, Umar. Ada sesuatu yang kita aneh, orang yang memburuk-burukkan atau menjelek-jelekkan salaf. Dia menjelekkan salaf, dia mengatakan salaf itu kita. Padahal tidak, dirubah dengan salafi wahabi katanya. Atau mereka tidak paham apa itu makna salaf. Salaf adalah yang terdahulu, sebagaimana yang kita jelaskan di di awal-awal kajian. Salaf orang terdahulu dari generasi sahabat Nabi. Kemudian tabi'in dan tabi'un tabi'in. Lalu orang yang mengikutinya disebut dengan salafi. Kalau mereka mencela salaf, kita marah. Kenapa kita marah? Yang mereka cela adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain, ulama terdahulu. Tetapi kalau mereka mengatakan ente salafi kayak ini, kita terima. Karena yang salafi adalah kita mengikuti orang-orang terdahulu. Tapi kalau salaf kata mereka, kita harus bela. Kenapa kita harus bela? Nanti insya Allah ada di bab yang kelima, bagaimana harus mengikuti metode salaf. Maksudnya bukan metode kita. Kalau kita pengikut metode Abu Bakar, metode Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi harus dibedakan. Jadi kalau mereka mengatakan kita salafi, salah fikir, tidak masalah. Tapi orang salaf itu
kita jelaskan, dudukkan ya. Saudara mengucapkan apa? Anda mengucapkan salaf. Anda tahu enggak siapa salaf itu? Kalau kami, ana yang dicerca, enggak masalah. Tapi kalau sahabat, hati-hati. Hati-hati, tidak boleh mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karakteristiknya diantaranya berpegang teguh kepada prinsip berserah diri kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, di sini ada taslim sepenuhnya, berserah diri. Kalau tidak berserah diri berarti kita membangkang. Kalau tidak berserah diri kita membangkang. Dan di Al-Usul Salasah, di Matan Usul Salasah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala mendefinisikan Islam al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian diikuti dengan ketaatan. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Istislam. Di situ berserah diri. Kita harus berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Di sini muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala bukti bahwasanya kita harus berserah diri, perintah kita harus berserah diri dengan Al-Quran dan hadis. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal la raiba fi. Tidak ada keraguan. Jadi jangankan tidak beriman, tidak percaya, ragu pun kita tidak diperbolehkan. Jadi memang harus kita serahkan. Kalau sudah Al-Quran yang berbicara, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan dalam sunnahnya, dalam hadisnya, sami'na wa ta'na. Itulah penyerahan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika kamu berbeda dalam satu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah. Maksudnya kepada kitab Allah, Al-Quran, wa rasulih. Dan kepada Rasulnya, maksudnya kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dengan itu kita kembali, maka tegang pun ulat leher tidak akan mau menerima. Tidak akan mau menerima. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk orang yang bertakwa itu adalah Al-Quranul Karim. Kita mau menjadi hamba Allah, petunjuknya di Al-Quranul Karim. Bagaimana cara mempermisalkannya? Permisalan Al-Quran ini, kita membeli sesuatu, handphone misalnya. Kalau kita beli handphone pasti ada buku petunjuknya itu. Atau beli mobil, di mobil salah satu merek mobil misalnya, ada buku petunjuknya. Ini mesinnya begini, ini. Begitu juga alat-alat elektronik yang lainnya. Bagaimana buku petunjuknya? Dan itu baca sejenak, oh ternyata begini. Tidak boleh begini. Atau laptop itu tidak boleh lama-lama, makanya harus ada yang di bawahnya apa nih, semacam kipasnya supaya tidak panas. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ini cuma permisalan supaya kita paham, menciptakan kita, tidak membiarkan juga begitu saja. Ada buku petunjuknya. Ini dia Al-Qur'an. Ini dia Al-Qur'an sebagai petunjuk. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Ini dia. Yang ghaib, masalah akidah, di antara yang dibahas di dalam masalah akidah, keyakinan, yaitu masalah yang ghaib, yang tidak tampak. Yang ghaib, yang tidak tampak. Allah ghaib, tidak tampak. Surga, neraka ghaib, akhirat ghaib, malaikat ghaib, semuanya tak tampak. Dan Nabi SAW di zaman kita ini ghaib karena telah wafat, kita tak nampak di zaman kita. Tapi dan apa yang terjadi di tahun-tahun sebelum, di umat-umat terdahulu ghaib, kita tidak hadir zaman itu. Al-Quran menceritakan Fir'aun, Al-Quran menceritakan Qarun, Al-Quran menceritakan Nabi Ibrahim, ghaib. Dan masa yang akan datang yang belum terjadi sampai hari kiamat, alam kubur dan seterusnya, itu ghaib yang kita terima dari sumber yang otentik, Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeda dengan Ahlul Kalam yang mereka mencocokkan dengan logika mereka. Mereka cocokkan dengan logika mereka, mereka timbang dengan akal mereka. Kalau tidak masuk akal, tidak mungkin. Masa Allah itu di aras? Tidak mungkin.
Itu nanti ada pula hadis Allah itu turun di sepertiga langit dunia, itu aras kosong. Mereka pakai logika. Logika mereka. Sementara Allah yang mengatakan dan Nabi yang menyebutkan dalam hadisnya. Bagaimananya itu bukan urusan kita. Bukan perbuatan Allah yang akan ditanya, tetapi kita yang akan ditanya dengan amalan kita. Sudah ada tanda azan, kita azan isya dulu. InsyaAllah setelah azan isya, kita lanjutkan 8 karakteristik yang tersisa. Mungkin yang habis azan agak cepat kita bahas insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah la ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ke karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ketiga, yaitu sejalan dengan fitrah yang suci dan akal yang sehat. Sejalan dengan fitrah yang suci dan akal yang sehat. Itu dia. Itu diantara karakteristiknya. Karena akidah Ahlussunnah terdiri dari ittiba dan iqtida. Ittiba itu mengikuti. Jadi kita tidak membuat sesuatu yang baru, ritual baru, ketaatan baru, ini baru, enggak. Kita hanya ittiba, mencontoh. Mencontoh Nabi dan para sahabat.
dan ulama-ulama yang mengikuti dengan baik. Dan kita juga mencontoh, kita hanya mencontoh seperti kalau ada soal di dalam soal atau ujian. Kalau matematika dulu di zaman-zaman itu ada contoh soal. Begini contohnya. Nah, jadi kalau kita ikuti contoh soal, caranya itu walaupun tidak sama hasilnya, misalnya salah, itu masih dinilai oleh guru dulu. Ingat kita waktu belajar fisika atau yang lainnya, atau belajar yang hitung-hitungan lah. Yang penting caranya sama dengan metode yang diajarkan di teorinya. Ini contoh soal, ini cara penyelesaiannya. Jadi kalau kita ikuti caranya itu walaupun hasilnya misalnya berbeda, nggak benar, itu masih dapat nilai. Begitu juga dengan agama kita ini tidak membuat sesuatu yang baru, tetapi hanya mencontoh apa yang dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kita tidak buat yang baru-baru. Ini masalah agama, dalam masalah ibadah, masalah ketaatan, itu kita tidak membuat yang baru. Karena sudah lengkap, sudah jelas, tinggal kita mempelajarinya. Dan juga yang kedua, iqtida. Apa itu meneladani? Yang berpedoman kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah salaful umat terdahulu. Ini yang beratnya kita menarik kembali ke zaman 1400 tahun yang lalu. Berapa beratnya itu? Sangat berat. Dan kalau kita coba, terkadang kita menyelisihi orang banyak. Jadi harus sabar kita di dalam al-haq, dalam kebenaran. Jadi harus jelas kita berada dalam kebenaran, kita harus tahu pondasinya. Khawatirnya ini pendapat kita. Ini benar loh. Dari mana? Ya ini yang saya yakini. Tidak, kita harus jelaskan. Begini, harus tahu sumbernya. Kalau bahasa sekarang ilmiah, jelas. Jadi akidah Ahlussunnah, cara metode kita berpikir itu ilmiah, jelas sumbernya, dasarnya jelas. Jadi tidak ada duga-duga, prasangka tidak ada. Pasti ini Al-Qur'an, ini hadisnya. Hadis ini Nabi mengajarkan seperti ini. Salat ini begini. Sallu kama ra'aitumuni usolli, seperti Rasulullah begini, Nabi itu begini. Jadi kita contoh dalam masalah ibadah. Adapun masalah keseharian, masalah keduniawian itu tidak ada larangannya. Semuanya terserah kita, tapi ada rambu-rambunya. Karena kullu syai' ala ibahah. Segala sesuatu itu boleh semuanya. Kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya. Seperti jual belilah seluruhnya. Tapi jauhi riba, jauhi nipu, jauhi sumpah palsu dan segala macamnya. Yang larangannya, rambu-rambunya ada di agama kita. Lalu yang keempat, ikhwani fiddin azakumullah, di antara karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mata rantai sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in serta para imam yang mendapatkan petunjuk. Itu jelas. Jelas mata rantainya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengerjakan itu mana landasannya? Anda tahu doh, kata guru seperti ini, kata ustadz seperti ini, kata tidak. Jadi orang-orang yang ilmiah, orang-orang mempelajari akidah salaf, mereka mengetahui sumbernya. Walaupun tidak tahu, tetapi dia yakin ini pernah disampaikan di kajian. Misalnya yang maknanya seperti ini, yang maknanya seperti itu jelas. Jadi tidak ikut-ikutan, tidak seperti kalau istilah zaman kita baling-baling, condong ke sana dia condong pula sana. Jadi tidak ada prinsip. Tidak, akidah Ahlussunnah mempunyai prinsip. Prinsip mereka adalah di atas berdasarkan berpijakan kepada nas, kepada dalil. Jadi berbeda dengan orang-orang yang lain yang mereka sendiri kadang bingung. Mereka sendiri kadang bingung mempelajarinya. Jadi mereka belajar menggunakan logika, mencampakkan kebenaran dahulu.
Jadi kalau belajar itu seperti ini, misalnya filsafat, mutakallimin. Kita sudah mengetahui misalnya kebenaran itu seperti ini di dalam agama. Lalu itu dibuang kebenaran itu, lalu kita munculkan keraguan-raguan dalam hati kita, lalu kita berusaha mencari lagi. Nah, nanti apa benar apa enggak? Apa benar apa enggak? Jadi di situ. Dan itulah waswas syaitan. Itulah waswas syaitan. Berbeda orang yang mempelajari yang jelas dalilnya, itu tidak ada keraguan. Dicontoh, sholat. Apabila terasa di tempat salur pembuangan kita ada bergerak-gerak, itu lanjutkan sholat. Apa kata Nabi? Sampai ada saud dan aromanya yang kurang berkenan. Jadi kalau udah bunyi dia, kemudian ada aromanya yang kurang sedap, itu baru batalkan sholat. Tapi hanya sekedar kayak gelisah, ini batal pun enggak, itu lanjutkan sholat. Jadi nggak ada ragu-ragu. Batasnya rambu-rambunya disebut oleh Nabi, keluar suara, tapi jangan waktu sholat lah. Nanti waktu sholat nanti terancam pula jamaah di sampingnya. Kan kita merasa itu, keluar cepat gitu, walaupun sampai di luar baru dikeluarkan gitu kan. Jangan pas sholat, nanti bubar orang sholat nanti. Makan jengkol pula kan, la haula wala quwata illa billah. Jadi terasa, jadi kita itu pasti tidak ada was-was. Dan orang yang tidak belajar dengan benar, itu mereka ragu-ragu, sampai wudhu pun ragu sampai wudhu, tadi kena tumit apa enggak ya? Ragu, karena ancamannya jelas, neraka bagi tumit yang tidak terkena air wudhu kan. Jadi ragu, apa benar tadi ya? Biasanya pas wudhu itu ada terasa seperti buang angin. Sudah bismillah, kita yang pasti kita sudah wudhu, sudah jelas. Yang ragu-ragu ditinggalkan. Itu salah satu contoh bahwasanya kita tidak dibangun ibadah itu, keyakinan itu, akidah itu di atas keraguan-keraguan, tetapi di atas kepastian. Kemudian yang keempat, sudah tadi ya, mata rantai sudah. Yang kelima lagi, yang keempat, mata rantai sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, serta imam yang mendapatkan petunjuk. Yang kelima, jelas dan gamblang. Jadi ini ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, itu gamblang, bebas dari kontradiksi dan ketidakjelasan, serta kerumitan maknanya. Karena sumbernya jelas, sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kejelasan sumbernya itu, jadi tidak ada keraguan, di atas tersebut. Saking jelasnya, ketika awal-awal Nabi SAW mendakwahkan agama yang hak ini, risalah yang mulia ini, itu semuanya memahami dari generasi apapun, baik mereka orang merdeka, baik mereka orang penyair, baik mereka itu anak-anak, baik mereka itu wanita, dewasa, budak, semuanya memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tunggu kuliah dulu, sarjana baru memahami, tidak. Seperti Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, apa yang dibaca oleh Nabi SAW, yang didengarnya ayat Al-Quran, dia langsung beriman. Abdullah bin Mas'ud langsung beriman. Waktu itu seorang pengembala kambing. Bilal, seorang budak, mendengar dakwah Nabi, risalah yang disampaikan oleh Nabi, beriman. Pembesar-pembesar yang tidak beriman, mereka itu sebenarnya mereka mengetahui itu kebenaran, tetapi karena ego, karena hasad, karena seperti paman Nabi, tidak mungkin ponakannya yang akan, atau dari suku Makhzumi, Abu Jahal, suku terhormat, masa Bani Hashim pula yang yang mendahului kita. Dan kenyataan di Sirah Nabawiyah, Abu Jahal mendengar bacaan salat Nabi ketika malam, hanyut jiwanya dengan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya mudah, tidak harus sekolah tinggi-tinggi, paham agama, enggak.
Para ulama dahulu mereka eh, tidak ada madrasah seperti sekarang, atau ulama yang ilmu hadis yang di zaman yang kita tidak berapa jauh, Muhammad Nasiruddin Albani itu hanya tidak tinggi sekolahnya. Syekh bin Baz itu tidak tinggi sekolahnya. Akan tetapi karena mereka serius memperdalami agama Allah Subhanahu wa taala, mereka jadi terdepan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini, akidah Ahlussunnah adalah tauqifiyah, berdasarkan dalil, nas, dan bersifat gaib, tidak ada pintu ijtihad. Sebagaimana yang telah dimaklumi. Jadi kalau untuk masalah akidah tidak ada pintu ijtihad. Yang ada pintu ijtihad itu di masalah kontemporer, masalah fikih, kekinian. Nah, itu masalah. Contohnya misalnya ada suatu serum itu semacam obat yang disuntikkan, ada berasal dari unsur-unsur babi. Bagaimana hukumnya? Nah, itu diteliti, nanti keluar fatwa ulama. Dan di negara-negara yang menyatukan ada pertemuan antara ulama dengan ilmuwannya, ada. Mereka menemukan ini bagaimana hukumnya, menemukan ini bagaimana hukumnya. Nah, nanti akan dipadukan, nanti baru keluar fatwa. Nah, kalau di Indonesia berbeda. Sekarang fatwanya begini, nanti dapat mendekat ke pemerintah, lain lagi. Balik lagi, kembali lagi ke fatwa yang lama. Waliyahzubillah. Yang keenam, di antara karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bebas dari kerancuan, kontradiksi, dan kesamaran. Orang yang meyakini dan memahami akidah dan manhaj salaf dengan benar, maka tidak akan bingung, cemas, ragu, dan insya Allah akan dijauhkan dari syubhat dalam beragama. Jadi itu syubhat, pemikiran-pemikiran yang rancu dalam agama, itu akan jauh. Itu akan jauh. Syubhat yaitu kesamaran. Dan kesamaran itu tidak akan diketahui kecuali oleh orang yang ahli. Ilmu yang rasikh, yang kokoh. Nah, itu kesamaran. Tidak semua yang mengetahui tentang itu. Dan dari situlah pintu iblis memasuki untuk merusak anak Adam, dari pintu-pintu syubhat. Dari pintu-pintu syubhat. Dan sekarang banyak dai-dai, orang yang mengajak ke agama Allah yang mengajarkan syubhat, kerancuan, kesamaran. Kerancuan dan kesamaran. Jadi hati-hati kita terhadap perihal ini. Dan saking bebasnya dari kontradiksi, itu imam-imam terdahulu yang Indonesia menisbahkan akidahnya ke Asy'ariyah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Jadi beliau fasenya 3 fase. Yang pertama, beliau itu akidahnya Mu'tazilah. Karena di zaman itu mayoritas berpaham Mu'tazilah. Di zaman itu. Kemudian ada fase transisi yang namanya talfiq, panduan antara akidah Mu'tazilah dan akidah Ahlussunnah. Dan di usia senjanya dia rujuk kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu disampaikannya dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Usuludiniyah. Nah, itu disampaikannya bahwa dia akidahnya seperti ini sekarang. Kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Al-Bikallani yang wafat pada tahun 403 Hijriah, 1000 tahun yang lalu berarti. Di dalam kitab At-Tamhid, beliau juga kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di biografinya Imam Ghazali itu beliau terperosok kepada pemahaman batiniyah, tetapi di biografinya di penghujung hayatnya, bahkan beliau wafat, di biografinya disebutkan seperti itu di dalam dekapan dadanya itu Sahih Al-Bukhari, Sahih
Bukhari. Jadi beliau berusaha untuk mempelajari kembali kepada sumbernya yang asli, sumbernya yang otentik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang ketujuh, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan faktor utama bagi kemenangan dan kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat. Ini dia aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Faktor utama bagi kemenangan dan kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Dan ini telah dijelaskan. Umat yang hanya penggembala kambing, umat yang hanya bisanya berdagang ke Syam, kemudian ke Yaman. Kita ketahui awalnya Mekah tidak masuk hitungan dunia, tidak masuk hitungan dunia. Tetapi setelah diemban oleh Nabi risalah nubuwah, risalah yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka mulia. Tidak ada di zaman itu yang jazirah Arab, melainkan seluruhnya sudah beragama Islam. Bahkan menaklukkan imperium besar Romawi dan Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Baitul Maqdis kuncinya diserahkan oleh panglima ketika itu langsung ke tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kemenangan, kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Di akhirat itu sudah jelas, seseorang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada keraguan lagi. Jadi kalau mengapa Anda bermanhaj salaf? Jadi kita katakan salaf adalah orang terdahulu. Kami nisbahkan yang paling utama adalah Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum, kemudian generasi berikutnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi tidak ada keraguan. Dan sebagian mereka dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Kami mengikuti mereka karena kami mau masuk surga. Dah jelas, habis perkara. Tidak ada apa namanya pertantang pertintingnya, apa istilahnya sekarang. Tidak ada. Jelas kita mengikuti orang-orang yang sudah masuk surga. Lalu jangan kita menisbahkan diri seolah-olah kita berada di atas angin. Tidak. Orang yang belum mengenal manhaj salaf, orang belum berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu tidak boleh kita pandang sebelah mata. Dan kita pun tidak ada jaminan untuk masuk surga. Tidak ada jaminan atau selamat dari neraka. Siapa tahu amalan kita itu tidak ikhlas. Siapa tahu kita di kesendirian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyazubillah. Jadi hak yang memasukkan ke dalam surga atau mencampakkan ke dalam neraka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita berusaha memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bermohon kepada Allah. Di doa kita meminta dimasukkan ke dalam surga. Di doa kita dijauhkan dari neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi ini perhatikan. Ini seolah-olah awak kala manhaj salaf, ikut sahabat. Seolah-olah dah megang kunci surga. Enggak. Enggak ada. Hak kita sama semuanya. Nanti sama-sama akan dihisab. Sama-sama akan ditimbang amalannya. Ustaz, awak nak niat dihisab Ustaz? Bisa. Ada orang itu masuk surga tanpa diazab, tanpa dihisab. Sebagaimana di kitab Tauhid itu dijelaskan hadis yang sahih. Ada 4 amalan agar seseorang itu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Yang pertama, tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak berobat dengan kai, pengobatan yang ditempelkan besi panas. Yang ketiga, tidak tatoyur. Tatoyur itu semacam akidah. Dahulu orang-orang jahiliyah mau berdagang misalnya ke Syam atau ke Yaman, di musim panas, musim dingin diterbangkan burung dulu. Kalau ke kanan terbang burung, ini pertanda baik. Kalau ke kiri enggak jadi berdagang. Tunggu dulu. Akidah-akidah yang khurafat seperti itu. Lalu yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Lalu ketika itu ini hadis yang panjang, potongan selanjutnya kita ambil bagian akhirnya karena ini dimulai dari nanti ada Nabi itu dibangkitkan dengan 1 orang pengikut, 2 orang pengikut, itu awalnya. Ini hadis yang panjang, kita ambil bagian ujungnya saja. Syarat untuk masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Yang tadi tidak tatoyur, tidak minta durkiyah, tidak berobat dengan kai, dan hanya kepada Allah bertawakal.
Kemudian berdirilah sahabat Ukasyah bin Mihsan. Ya Rasulullah, doakanlah supaya aku termasuk dari golongan tadi. Itu 70.000 golongan. 70.000 golongan umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu Nabi mendoakan, engkau termasuk dalam itu. Didoakan oleh Nabi SAW, Ukasyah bin Mihsan. Kemudian ada lagi yang berdiri, yang lain. Kata Nabi SAW, sabakuka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Nah, jadi itu syaratnya, dan itu tidak ada, istilahnya tidak tertutup kemungkinan bagi kita untuk bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang tadi syaratnya. Kadang kita kena di sini ditawakal deh. Ini awak baru kada nak kamu masuk sekolah. Tidak ada ketergantungan hati kepada Allah. Padahal wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkannya, dalam surah At-Talaq. Kemudian yang kesembilan, di antara karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah, utuh, kokoh, dan tetap langgeng sepanjang masa. Itu akan ada tetap sepanjang masa. Jadi ini pernah juga disampaikan di kajian yang lain. Ada dikirim video debat paslon. Ada paslon, ada ini, Ustaz, kok diberantasnya Salafi Wahabi, Ustaz? Ustaz, ikut intoleran katanya, Ustaz. Bahas, Ustaz. Itu makanya antum tidak belajar akidah, ragu-ragu jadinya. Ini agama ini Allah yang memiliki, Allah yang menjaga. Tidak di Pekanbaru, bumi Allah itu luas. Tidak di Pekanbaru misalnya ada perda Pemko, perda Gubri misalnya, tidak boleh begini, aliran begini-begini, tutup misalnya, tapi tak akan mustahil. Kenapa? Karena yang sesuatu yang murni itu akan dijaga oleh Allah SWT. Jadi akidah. Allah yang punya agama ini, Allah yang akan mengembangkannya di mana, dan Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Jadi jangan khawatir kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah paslon, pilkada dan segala macamnya. Siapapun yang mau menjadi pemimpin di kota kita, di provinsi kita, terserah. Kita diberi hak memilih. Lalu ada pula, Ustaz, wah nak milih, Ustaz, boleh, nak ada. Itu masalah dunia nih. Nggak ada masalah, kata Ustaz, fatwanya haram, nggak ikut. Mana haram halalnya? Nggak ada. Coba di kitab fikih mana ada masalah itu. Ini masalah yang sesuatu yang baru, yang masalah duniawi, demokrasi ini. Nah, jadi nggak perlu pula kita peruncing dan segala macamnya. Jadi cuman bagaimana kitanya, bagaimana kita membenahi diri kita, bagaimana kita agar selamat. Jadi salah satu di sini tidak disebutkan, kita tambahkan bahwasanya metode dalam perubahan, yaitu perubahan untuk diri kita sendiri dahulu, baru untuk orang lain, terutama keluarga kita, istri dan anak-anak. Jadi untuk kita dulu. Ini dah ribut-ribut, bagaimana kita mikirkan orang dulu. Enggak. Kalau di perubahan ini kita dulu, bagaimana kita baik, ibda' bin nafsi, kita mulai dengan diri kita dahulu. Taib. Yang terakhir, yang ke-10, Allah menjamin kehidupan yang mulia bagi orang yang menetapi akidah Ahlussunnah. Allah yang menjamin. Kalau sudah Allah yang menjamin, tidak ada jaminan yang lain. Jadi walaupun di hadis Ibn Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tujadiku amamak, wa iza sa'alta fasilillah, di bawah itu, di bagian bawahnya, kalau ada orang berkumpul, manusia berkumpul seluruhnya untuk memberikan manfaat, tetapi Allah tidak mengizinkan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang ingin memudaratkan, berkumpul orang semuanya, tentara seluruh Amerika segala macamnya, seluruh dunia untuk memberikan mudarat, kalau tidak dengan takdir Allah, ketentuan Allah, maka tidak akan bisa memberikan mudarat. Apa di akhir hadis itu diriwayatkan Imam Tirmizi dan Imam An-Nawawi juga menyebutkan di hadis nomor 19. Nanti bagi yang belajar hadis Arba'in, Ustaz Muherman ya, hafizallah, sudah hadis yang keberapa? Oh, baru 10. Nanti insya Allah berjumpa tuh. Hadis Ibn Abbas diriwayatkan Imam Tirmizi, hadisnya Hasan Sahih kata Imam Tirmizi. Rufi'ati aqlam, pena telah diangkat, wajah fatis suhuf, dan lembaran-lembaran
itu sudah mengering. Pena di sini nun wal qalami wa ma yasturun. Dalam surat Nun Al-Qalam itu dijelaskan oleh Ibnu Abil Izzi ketika mensyarah akidah Ahlussunnah wal syarah Tahawiyah, akidah Tahawiyah. Pena itu ada 4. Pertama, pena yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena. Lalu Allah berfirman kepada pena, "Uktub, tulislah." Lalu ya Rabb. Jadi pena berkata, "Apa yang ditulis ya Rabb?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tulislah semua kejadian, seluruh kejadian mulai dari itu sampai hari kiamat, seluruhnya." Bukan kita saja, tetapi seluruh makhluk, seluruh kejadian alam. Bahkan ranting yang jatuh di pohonnya itu sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz kapan jatuhnya ke bumi. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Itu pena yang pertama. Pena yang kedua adalah ketika Bani Adam diciptakan. Jadi Adam diciptakan dan ruh anaknya juga, anak cucunya juga diambil dari tulang sulbinya. Dan itu telah Allah tentukan siapa yang ahli surga dan siapa yang ahli neraka. Ketika itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Ini masalah akidah, dan itu telah dipelajari di akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, itu di tempat yang lain itu kita pelajari akidah Tahawiyah. Nah, jadi ketika itu dicatatlah tentang rizkinya, tentang ajalnya seluruh anak Adam. Itu pena yang kedua. Adapun pena yang ketiga adalah ketika janin di perut ibunya. Jadi hadis Abdurrahman bin Mas'ud, itu hadis yang keempat kalau tidak salah, atau hadis yang ketiga. Hadis keempat kalau tidak salah di Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kita itu diciptakan dalam bentuk nutfah arba'a yaum, ada yang ingat lafaznya, 40 hari, kemudian segumpal darah misla zalik, seperti itu juga 40 hari juga, dan seterusnya. Setelah 4 bulan lebih baru datanglah malaikat, ditiupkan ruh di situ. Maka di situ dicatat bagaimana amalannya, bagaimana ajalnya, bagaimana bahagia dan sengsaranya. Lalu yang keempat adalah pena ketika kita sudah dewasa, akal balik, itu ada catatan pena, catatan amal baik dan catatan amalan buruk. Nah, dan itu semuanya tersimpan, nanti di akhirat nanti akan dilaporkan ke kita. Tidak ada ditambah 1 huruf pun dan tidak ada dikurangkan 1 huruf pun. Jadi kalau sudah kiraman katibin, nah itu. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rasa aman, kehidupan yang mulia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam surah Al-An'am ayat 82. Allah taala berfirman, "Alladzina amanu", orang-orang yang beriman, "walam yalbisu imanuhum", dan tidak mencampur baurkan iman mereka, bizulmin, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang aman dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Bizulmin di sini ketika itu tidak ada sahabat yang paham. Perhatikan di sini, sahabat pun tidak paham dengan bizulmin, sehingga di antara mereka bisa dilihat tafsir Ibnu Katsir, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita, di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Semua kami berbuat zalim." Kami berbuat zalim ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, dan Abu Bakar pun ada situ. Abu Bakar tidak memahami tentang bizulmin di ayat ini dalam surah Al-An'am 82. Lalu kata Nabi SAW, tidakkah kamu atau kalian semuanya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang soleh dalam surah Luqman. Hamba Allah yang soleh maksudnya Luqman ketika menasihati anaknya, inna syirka ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Di sini. Jadi maksud bizulmin, kezaliman di sini adalah kesyirikan. Jadi iman yang tidak dicampurkan dengan kesyirikan. Itulah yang mendapatkan al-amnu wa hum muhtadun, dan mendapatkan petunjuk. Kemudian di sini dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Jadi Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Ini Allah yang berjanji. Bukan kampanye ini.
Kalau kampanye berjanji untuk mendapat suara, ini Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Jadi Allah berjanji terhadap orang yang beriman dan orang yang beramal saleh akan meneguhkan kedudukannya di permukaan bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah memberikan kedudukan kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumkannahum lahum dinahum allazi irtada lahum walibadillannahum min ba'di khaufihim amna. Ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Jadi Allah memberikan kekuasaan juga terhadap orang-orang sebagaimana orang sebelum kamu mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan meneguhkan dengan agama yang Allah redai, dan sungguh akan mengubah keadaan mereka sebelumnya ketakutan menjadi aman sentosa. Syaratnya apa? Di ayat ini, ya'budunani. Ya'budunani, sembahlah aku, maksudnya tauhidkanlah aku. Esakan Allah Subhanahu wa taala. La yusyrikuna bi syai'a, dan jangan berbuat kesyirikan sedikit pun terhadap Allah. Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kufur setelah hal tersebut, maka merekalah orang-orang yang melakukan kefasikan. Dalam surah An-Nur ayat 55. Alhamdulillah, kita telah lewati bersama-sama, kita pelajari bersama-sama 10 karakteristik dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita bayangkan atau kita ambil tarik ke diri kita, apakah kita ada di dalam 10 ciri ini atau hanya pengakuan di lisan kita saja. Tetapi akidah Ahlussunnah di lembah yang ini, kita berada di lembah yang lain. Hanya sekedar, oh saya ini manhaj salaf, saya ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tarik kepada diri. Kalau belum, kita berusaha, kita perbaiki niat kita ikhlaskan niat kita berusaha mempelajari hadis-hadis Nabi SAW agar kita ittiba kepada Nabi SAW dalam segala ibadah kepada Allah. Lalu kita perbaiki terus. Mudah-mudahan dengan perbaiki itu Allah berikan kita petunjuk sehingga Allah wafatkan kita ke dalam keadaan Islam dan sunnah. Dan itulah yang sebaik-baik kehidupan. Husnul khatimah, Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam yang sunnah, yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri kajian kita. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di 1 bulan yang akan datang. Ngangenin katanya, 1 bulan lama nunggunya. Karena kita hanya 1 kali sebulan. Mudah-mudahan Allah persuakan kita kembali di pembahasan yang selanjutnya, insyaallah di bab yang kelima. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah.